Halo guys, kembali bersama gua AJ si netizen yang suka ngebahas bola ya. Oke, jadi di pertandingan minggu kemarin sudah selesai, dimana recap pemain Indonesia ini bisa dibilang sangat baik ya, bahkan mungkin terbaik bisa dibilang selama kurang lebih beberapa bulan terakhir, karena hampir semua pemain andalan di timnas itu semuanya main, kecuali mungkin Nathan Joaon ya. Nathan Joaon lagi-lagi nggak main. Kemarin Marcelino debut, kemudian Arhan debut, Asnawi juga main 90 menit, Justin Hubner main, Itzes 90 menit, kemudian Hilgers juga udah mulai latihan. Hilgers kan kita tahu cedera ya, dan dia udah mulai latihan, jadi progres pemain-pemain timnas ini udah luar biasa. Dan Ragnar Olatmangu juga di Dender 90 menit, Kevin Dix, kemudian Sandy Walsh dan segala macam. Oke. Melihat dari semua pemain yang terus mendapatkan banyak jam terbang, gua rasa nanti di bulan Maret tim ini, timnas Indonesia sekarang mungkin akan improve lebih banyak dibanding bulan November kemarin, dimana secara level permainan, secara match sharpness harusnya ini sudah tidak lagi menjadi alasan, karena kita tahu terutama untuk pemain baru ya, Hilgers dan Eliano ini kan di awal-awal bermasalah dengan match sharpness kan. Eliano jarang bermain di Zwolle, Hilgers juga beberapa kali dibekap cedera. Mungkin Hilgers sekarang kan sudah mulai latihan. Gua doakan semoga Hilgers ini sebelum di bulan Maret ini udah mulai bisa main terus 90 menit, 90 menit, 90 menit. Dan sekarang Eliano pun karena bek kanan Zwolle ini cedera, Eliano ini di beberapa pertandingan terakhir selalu bermain 90 menit. Kemarin pun menghadapi klubnya Calvin Verdong, Nijmegen, Eliano bermain 90 menit juga. Jadi ini adalah kekuatan baru bisa dibilang untuk skuadnya Patrick Kluivert di bulan Maret nanti. Ditambah adalah proses oleh Romani ini secara dokumen sudah selesai, jadi katanya tinggal menunggu hari sumpah aja. Ya gue nggak tahu ya, karena oleh Romani ini bisa dibilang kan sekarang di Oxford, dan kalau misalkan dia di Oxford itu sebenarnya secara jadwal bisa diakalin ya, karena itu kan bisa dibilang klubnya Eva Erick Thohir. Jadi secara jadwal pengambilan sumpah itu bisa diakalin lah. Ditambah sekarang oleh Romani ini so far masih belum debut, jadi ya we'll see. Kita harapkan oleh Romani bisa fit ketika nanti menghadapi Australia, karena kita kan kehilangan Ragnar Oratmangun ya. Jadi butuh banget pengganti yang sepadan, dan oleh Romani adalah pengganti yang sepadan. Oke. Siapa komando timnas Indonesia nanti? Siapa El Capitano di timnas Indonesia nanti di era baru ini? Eranya Patrick Kluivert. Oke, jadi di beberapa ini kan Patrick Kluivert juga keliling media, kemudian Menpora, terus kemudian di press release-nya dia mengatakan bahwa tidak akan banyak perubahan, kapten juga tidak akan ada perubahan. Artinya Jay Itzes ini masih akan menjadi kapten ya. Jay Itzes ini akan menjadi kapten, dan ya kalau wakil kaptennya gue nggak tahu ya, mungkin Rizky Ridho ya. Karena kalau melihat komposisi kapten yang ada, kayaknya Asnawi ini udah nggak akan jadiin kapten lagi ya. Asnawi udah nggak akan jadiin kapten lagi, apalagi ketika pertandingan menghadapi Cina ya. I'm so sorry, Asnawi ketika menjadi kapten dia malah bermain buruk gitu. Jadi ya gue rasa emang Jay Itzes ini udah paling layak. Kita tuh sangat beruntung ya, bisa dibilang keanugerahan Jay Itzes ini. Dia masih sangat muda, 23 tahun. Dia juga bermain di level tertinggi Eropa. Kemudian dia juga punya leadership. Jadi dia punya kualitas, punya leadership, dan usianya masih muda. Jadi dia tuh bisa menjadi kapten itu bisa sangat lama ibaratnya gitu. Mungkin bisa sampai 10 tahun ke depan. Bisa sampai 10 tahun ke depan. Jadi keanugerahan banget lah ada Jay Itzes di tim ini. Dan kalau kita bicara kapten, gue punya 3 kandidat ya sebenarnya. 3 kandidat itu, yang pertama tentu saja Jay Itzes, wakil kaptennya ada Rizky Ridho,
udah pasti ya Rizky Ridho juga bisa menjadi jembatan antara lokal dan juga diaspora. Dan yang ketiga ada Sandy Walsh. Menurut gue Sandy Walsh ini udah cocok juga sebenarnya dipakai ban kapten, selain dia salah satu pemain yang paling senior di timnas. Kita tahu Sandy Walsh ini kan berusia 29 tahun kan, dia seumuran sama Tom Haye yang bisa dibilang adalah pemain paling senior di tim. Jadi Sandy Walsh ditambah Sandy Walsh ini kan bahasa Indonesianya juga sedikit-sedikit sudah mulai lancar. Kemudian dia juga bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Inggris. Jadi dia juga bisa menjadi jembatan komunikasi antara pelatih dan juga semua pemain yang ada di timnas. Ditambah Sandy Walsh ini kan secara karakter juga karakter yang fun ya. Dia kan sering bercanda, dia juga ibaratnya nggak pernah bikin ruang ganti itu menjadi kalang kabut gitu. Dia malah selalu bikin ruang ganti menjadi fun. Jadi gua rasa Sandy Walsh ini udah cocok lah. Bahkan dijadikan wakil kapten pun untuk gua Sandy Walsh sudah cocok. Dijadikan wakil kapten. Dan gua tuh pengen sebenarnya melihat Sandy Walsh ini menjadi kapten ya. Tapi emang secara ya kita fair aja, secara memimpin, secara jiwa kepemimpinan memang Jay Idzes yang terbaik so far ya. Dia selalu kalau misalkan ada sesuatu yang kritis di timnya tuh dia langsung gercep. Dia juga kalau timnya lagi dirugikan dia langsung gercep nemuin wasit. Itu kan dia sudah menunjukkan itu sejak debut. Sejak melawan Vietnam di GBK dia tuh sudah melakukan itu. Dan memang ketika awal dia debut, Idzes ini kan kita sudah bisa menebak bahwa Idzes ini bisa nih langsung menjadi kapten. Dan ternyata bener aja di round 3 ini hampir full ya. Idzes ini menjadi kapten, dan ketika dia menjadi kapten, timnas ini hampir selalu perform. Jadi dan Idzes pun bisa dibilang sangat konsisten mainnya. Sehingga kepercayaan pemain, kepercayaan pelatih dan juga kepercayaan publik kepada Idzes karena dia mainnya konsisten selalu bagus di 6 game di kualifikasi Piala Dunia ini, itu kita bisa confident dengan Idzes gitu. Dan Idzes pun bisa confident dengan tim. Jadi Idzes tetap yang paling layak. Dan kalau bicara ya lokal terbaik pasti Rizky Ridho. Tapi gue juga ingin sih kayak ada satu pemain senior dari lokal yang bisa mungkin masuk ke tim ini. Tapi gue nggak tahu siapa ya. Mungkin so far Fakhrudin Arianto. Tapi Fakhrudin Arianto sudah sangat melambat ya. Sudah sangat lama dan mungkin udah nggak compete lagi untuk ukuran level Asia. Mungkin kalau ada satu nama yang sebenarnya sempat gue harapkan untuk balik lagi, itu adalah Evan Dimas. Karena kita tuh nyaris tidak punya playmaker atau nyaris tidak punya pemain tengah yang bagus. So far sekarang cuma ada Haye dan Jeder, nanti Jairo datang. Gue sangat berharap sebenarnya dengan Evan Dimas. Makanya ketika Evan Dimas diputus kontrak dengan Persik Kediri itu gue lumayan sedih ya, karena sulit mencari pemain seperti Evan Dimas yang punya visi main bagus, umpan bagus, intelijensi bagus, composure-nya juga bagus. Tapi sayang memang di 2 tahun terakhir ini dia mengalami karir yang sangat sulit. Bahkan di Persik Kediri aja dia cuma main 1 kali 90 menit ya, cuma satu kali starter. Dan ya ibaratnya sekarang kita kehilangan Evan Dimas, ya kita harus mencari lagi sosok gelandang yang bisa menjadi pengatur dan juga diandalkan di tim kayak gitu. Dan gue masih berharap juga Mark Klok balik ya, karena kan Mark Klok ini secara umur juga masih bisa bersaing banget. Dia kan 31 tahun setahu gue Mark Klok gitu ya. Dan juga secara dia juga masih main terus di Persib. Kemudian kita juga memang kekurangan sekali lapangan tengah ini untuk sub ya. Untuk sub ini masih kurang, cuma ada Kambuaya doang untuk sub. Nathan Joaon juga bisa dibilang gak terlalu compete di tengah. Jadi gue berharap sekali Mark Klok bisa balik ke tim ini. Karena kalau bicara soal komposisi tim, Clifford ini kan sering sekali bermain dengan 4-2-1-3, 4-2-3-1 atau 4-1-2, 4-2-1-3. Artinya
Clifford ini senang sebenarnya menggunakan nomor 10, dan kalau ada nomor 10 artinya harus ada 2 pivot kan di belakangnya. Nah, Klok ini cocok bermain di posisi pivot. Jadi we'll see apakah Klok akan balik ke timnas Indonesia ya guys ya. Oke, segitu aja guys. See you.